Ya, selamat pagi, shalom, silakan duduk. Puji Tuhan. Satu Petrus 2 ayat yang ke-9 itu berkata begini, bahwa sebenarnya inti dari 1 Petrus 2 ayat 9 itu sebenarnya ayat itu dimulai dari bagian terakhir di ayat itu. Nah, ekses dari bagian terakhir di ayat itu adalah apa yang tertulis di awal ayat itu. Jadi itu 1 Petrus 2 ayat 9. Bahwa tetapi kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, itu kita punya ketetapan ilahi yang diberikan Tuhan atas diri kita. Lalu kemudian kesemuanya itu adalah bertujuan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib daripada Tuhan. Nah, saudara bisa buka di situ 1 Petrus 2 ayat 9, baca di Alkitab saudara. Maka di bagian terakhir dari ayat itu sebenarnya intinya, apa yang kita punyai di awal dari ayat 9 itu, penyebabnya adalah bagian terakhir di ayat tersebut. Bagian terakhir di ayat tersebut bilang begini, bahwa saya dan saudara itu telah berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Penyebab dari fakta-fakta yang tertulis di awal ayat 9 itu, penyebabnya adalah bagian terakhir di ayat 9 itu. Bahwa saya dan saudara itu sudah pindah zona. Saya dan saudara itu sudah pindah alam. Kita yang tadinya itu adalah dari gelap, kita kemudian dipindahkan oleh Tuhan kepada terang. Nah, ini yang saya suka. Karena kita bukan hanya pindah dari terang, pindah kepada terang, tapi kita pindah pada terangnya yang ajaib. Itu kata yang sakti. Terang yang ajaib. Jadi kita bukan hanya berpindah dari sebuah situasi di mana kita tidak bisa melihat apa-apa, gelap kan, kita tidak bisa lihat apa-apa. Kemudian kita berpindah pada situasi terang di mana kita bisa melihat apapun. Bukan hanya Anda bisa melihat apapun, tapi dibilang gini, dari situasi yang Anda bisa melihat apapun itu, Anda dikelilingi keajaiban. Karena terang yang saudara pindah itu adalah terang yang ajaib. Which is saya mau bilang kepada saudara bahwa environment daripada iman dalam Yesus Kristus itu adalah keajaiban. Keajaiban itu menjadi hal yang very natural dalam kehidupan kita. Sangat-sangat alamiah dalam kehidupan kita. Keajaiban itu bukan sesuatu yang kayak jarang-jarang ditemui sehingga waktu kita alami itu menjadi sesuatu yang wow. Enggak, keajaiban itu adalah environment kita. Kita dikelilingi oleh keajaiban. Itu yang luar biasa. Anda dan saya dikelilingi oleh keajaiban. Mari kita buka Mazmur 139. Nah, cuma mau memberitahu kepada saya dan saudara, ternyata Daud jauh sebelum fakta ini ditulis oleh Rasul Petrus, Daud itu sudah notice bahwa environment di dalam hadirat Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, mari kita lihat Mazmur 139. Ini environment terang yang ajaib. Nah, saya mau mulai dari sini supaya apa? Supaya kemudian saudara bisa melihat bahwa apa saja yang terjadi dalam hidup kita itu sangat dimungkinkan mengalami pembalikan daripada Tuhan. Karena kita hidup dalam terangnya yang ajaib. Jadi tidak peduli situasi yang saudara alami sekarang itu apa, tapi itu akan berpotensi mengalami pembalikan daripada Tuhan. Dibalik oleh Tuhan. Karena saya dan saudara hidup dalam terangnya yang ajaib. Kalau saudara lihat judul yang saya tawarkan pada saudara, itu adalah ketika Tuhan menyentuh kegagalan saudara. Jadi ternyata di dalam environment terang yang ajaib itu, kegagalan saudara pun kalau disentuh Tuhan itu luar biasa. Nah, kita lihat dulu bagaimana itu environment yang ajaib itu. Mazmur, saya sengaja mundur ke perjanjian lama cuma untuk memberitahu pada saudara bahwa sudah sejak lama ini Tuhan menetapkan hal ini di dalam hadiratnya.
Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Wah, bukankah itu ajaib saudara-saudara? Bahwa Tuhan itu menyelidiki. Wah, saya suka sekali itu kata menyelidiki. Menyelidiki itu berarti dia betul-betul observasi kita. Dia betul-betul mendalami kita. Dia betul-betul berinisiatif mengenal kita dengan sangat dalam. Menyelidiki itu punya arti begini, bahwa dia sama sekali tidak terganggu dengan casing saudara. Tapi dia lebih hook kepada apa yang di dalam saudara. Itu menyelidiki. Waktu saya menyelidiki sesuatu, saya tidak berhenti research saya kepada hal-hal yang dapat saya lihat dengan mata saya. Tapi saya akan menyelidiki hal-hal yang kemungkinan tidak dapat saya lihat. Itu menyelidiki. Nah, itu yang dilakukan Tuhan pada saudara. Itu environment yang ajaib itu. Jadi kabar baik buat Anda yang merasa casing Anda tidak terlalu bagus. Anda merasa tidak cukup ganteng, tidak cukup cantik, tidak cukup berhasil, tidak cukup diakui, tidak cukup dipuji, tidak cukup diperhatikan, tidak cukup dipuji-puji, ya. Kabar baik buat Anda. Tuhan tidak melihat hal tersebut. Tuhan sama sekali tidak berhenti pada hal itu. Karena dia melihat hati. Dia menyelidiki saudara. Nah, saya pergi ke kisah di 1 Samuel. Ingat waktu Samuel pergi, mau disuruh sama Tuhan pergi ke rumahnya Isai. Tuhan bilang begini, aku sudah memilih orang di situ. Aku sudah memilih pengganti Saul di situ. Kamu pergi ke rumah Isai. Samuel waktu duduk di rumah Isai, disuruhlah anak-anak Isai lewat semua. Kemudian muncullah salah satu anak Isai bernama Eliab. Eliab ini gagah. Wah, luar biasa. Lalu kemudian Alkitab tulis begini loh. Samuel itu dalam hatinya langsung, begitu dia lihat Eliab, begitu dia lihat casingnya Eliab, Samuel bilang gini, di hadapanku telah berdiri dia yang dipilih oleh Allah. Bagaimana dia menentukan hal tersebut? Dia menentukan dari casingnya. Jangan tertipu saudara, pada environment terang yang ajaib itu tidak seperti itu Tuhan. Makanya berbahagialah saudara yang merasa bahwa casing saya kurang memungkinkan. Tidak saudara. Lalu kemudian muncullah ayat yang paling difavoritkan sama anak-anak muda. Ayat itu adalah perkataan Tuhan kepada Samuel. Tuhan bilang gini, aku tidak memilih dia. Dengar baik ini Samuel. Aku bukan melihat rupa, tapi aku melihat hati. Itu apa? Menyelidiki. Wah, luar biasa itu. Environment terang yang ajaib itu. Tuhan tidak henti-hentinya menyelidiki Anda dan saya. Berarti sedikit sekali kemungkinan kalau Tuhan itu tidak peduli pada Anda. Bahkan tidak ada sebenarnya. Tidak ada kemungkinan Tuhan tidak peduli pada Anda. Jadi kalau ada yang duduk di sini dan beberapa hari lalu masih menangis dan bilang, Tuhan tidak peduli pada saya. Bertobat. Karena Tuhan selalu mau menyelidiki hati saudara. Yang tidak peduli pada saudara adalah orang-orang yang di sekitar Anda. Bukan karena mereka tidak peduli. Tapi karena mereka tidak mampu menyelidiki hati saudara. Sedekat-dekatnya saya dengan bini saya, tapi saya masih kurang bisa menyelidiki hatinya yang terdalam. Itu akan terjadi sampai kami dipisahkan. Iyalah, karena saya bukan Tuhan. Makanya suami istri jangan mengeluh. Dan bilang, semakin hari ini suami saya tidak bisa kenal sama sekali. Ya iyalah, ente bukan Tuhan. Jangan paksa diri. Jangan bilang, kalau kita sudah bersama-sama, pasti segala sesuatunya saya tahu. Nyanda bagi itu DP cerita kasihan. Karena kita bukan Tuhan. Iya kan? Jadi jangan mengeluh yang bukan-bukan. Anak saya ini saya tidak kenal. Anak juga berkata, orang tua saya ini saya tidak tahu apa maunya. Oh, bersyukur puji Tuhan. Berarti itu menandakan Anda adalah manusia dan bukan pohon pisang. Iya kan? Anda masih manusia yang tidak tahu
Karena yang menyelidiki hati itu cuma Tuhan. Wah, itu terang yang ajaib. Saudara bisa baca, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Luar biasa. Dia guide kita. Engkau memeriksa aku. Muncul lagi kata ini, memeriksa. Kalau aku berjalan dan berbaring. Saya jadi mengerti prinsip kenapa sebelum berdoa tidur dulu. Sebelum tidur berdoa dulu. Oh, sebelum berdoa tidur dulu. Itu kan di gereja ya. Sebelum berdoa tidur dulu. Nanti aminnya setelah doa berkat. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Waktu kita tidur, kita sebelum tidur kita berdoa pada Tuhan. Itu kita membuka diri kita untuk diperiksa oleh Tuhan sepanjang kita tidur. Hebat enggak? Wah, luar biasa. Jangan pandang enteng doa sebelum tidur, saudara. Yang cuma, Tuhan Yesus. Jangan. Doa sebelum tidur itu kita memberikan diri kita untuk diperiksa oleh Tuhan selagi kita tidur. Banyak loh orang mati selagi tidur. Bukan takut-takutin saudara, bukan. Tapi itu luar biasa. Tuhan memeriksa kita. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku. Nah, ini yang saya suka. Dari ayat 5. Dari belakang dan dari depan. Aku mengurung. Wow. Dari belakang dan dari depan. Dibilang gini. Tuhan itu mengurung kita. Saya selalu pakai ini jadi doa berkat sekarang. Saya bilang kiranya berkat Tuhan turun ke atasmu. Seperti Mazmur 139 ayat 5. Bahwa dia mengurung engkau dari depan, dari belakang. Dan menaruh tangannya ke atasmu. Apa yang terjadi kalau Tuhan mengurung kita dari belakang sampai ke depan? Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hidupku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu artinya apa? Biar orang lagi gosip kau di kiri kanan. Biar orang lagi cerita-cerita kau di belakang. Biar kau tahu ada orang yang benci sekali sama kau. Ada orang yang lagi tekan-tekan kau. Tapi karena kepedulianmu adalah Tuhan yang mengurung kau muka belakang. Maka yang kamu nampak cuma kemuliaan Tuhan. Kamu tidak peduli yang lain. Kalau ada orang tiba-tiba bilang begini. Ih, kok dicerita-cerita yang bodoh sama itu. Kita cuma, saya hanya nampak kemuliaan Tuhan. Saya tidak peduli yang lain-lain. Saudara langsung bilang, orang gila itu kayak biar nih. Gila dalam Tuhan. Gak apa-apa. Saya pernah lihat ada satu hamba Tuhan. Izinkan saya mention namanya. Namanya Kodem, Daniel Alexander. Satu kali saya duduk kami jalan sama-sama. Dia terima telepon. Ini orang yang terima telepon, ini orang yang menelpon dia. Saya tahu hamba Tuhan karena muncul namanya itu ditulis di phonebooknya beliau itu PDT. Berarti hamba Tuhan dong. Masa PDT kepanjangan dari hamba Tuhan pasti. PDT apa? Kode yang angkat. Ini orang marah, minta maaf, sampai maki. Marah sama Koden karena Koden punya firman Tuhan mungkin. Bukan mungkin, memang. Itu Koden tidak pasang speaker. Nggak pasang. Tapi ya, you know lah. Kalau orang marah, itu melebihi suara speaker. Jadi dia nggak pasang speaker, saya dengar di sampingnya. Saya dengar exactly kata demi kata yang dilepaskan oleh PDT ini kepada Koden. Yang saya nggak habis pikir, itu Koden terimanya itu begini loh. Ini Koden kita catat dong. Minta maaf saya tiru suaranya. Iya. Angki tahu ini pas suaranya kayak. Iya. Ini sebentar orang bamaki loh. Ini cuma. Iya. Tiba-tiba itu orang bilang, sudah ya. Saya sudahi telepon ini ya. Saya tidak suka ini ceritanya. Iya. Ya, puji Tuhan. Shalom.
Terus dia enggak apa-apa. Saya yang penasaran. Terus saya bilang begini. Papa, saya panggil dia Papa. Papa, itu tadi pendetanya. Udah Dance, nggak usah dibahas. Kita harus tetap bersuka cita. Bersuka cita nak, bersuka cita. Saya bilang ini orang terbuat dari apa ya? Jangan-jangan dia pohon mangga. Tapi bukan. Dia adalah orang yang dipenuhi hadirat Tuhan. Mestinya orang yang dipenuhi hadirat Tuhan begitu. Bertahun-tahun kemudian saya mendapati diri saya seperti itu. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan muji-muji diri, bukan. Saya tidak sadar. Satu kali saya diceritain orang. Diceritain oleh orang komunitas sendiri. Diceritain macam-macam. Dia udah sebar cerita macam-macam. Dia itu begini, begitu. Dia tidak adil sebagai pemimpin. Dia apa begini. Macam-macam. Orang dekat lah. Waktu dia cerita begitu, kemudian saya dicerita sama orang. Ya tentu saya mendengar dari orang tuh. Tidak mungkin kan tidak cerita depan saya. Tiba-tiba saya diceritain. Kok harus ambil tindakan bro. Ini begini. Saya tidak tahu. Saya bukan buat-buat, bukan. Tapi tiba-tiba saya begini. Biar tahu. Siapa tahu, memang tahu Tuhan suruh dia cerita begitu. Kan apa biar. Tiba-tiba waktu saya habis bilang begitu, kemudian malamnya saya merenung. Saya tuh kalau malam sebelum tidur suka sekali merenung sepanjang hari. Jadi saya merenung, saya pikir begini. Iya tahu di tanpa sadar. Ternyata ada kualitas Tuhan nih di dalam. Kenapa saya bisa begitu? Saya bertanya, kenapa saya bisa begitu? Oh iya, saya cuma nampak hadirat Tuhan. Saya lagi tidak peduli sama yang begitu. Saya cuma mengejar hadirat Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Dari belakang, dari depan dia mengurung saudara. Artinya, itu terang yang ajaib. Yang saudara lihat hanyalah keajaiban Tuhan. Keajaiban yang mengubah karakter saudara, keajaiban yang mengubah respon saudara, keajaiban yang merubah reaksi-reaksi saudara, keajaiban yang mengubah cara berpikir, cara memandang saudara. Wah, luar biasa. Itu ajaib luar biasa. Ajaib yang dia kerjakan. Nah, ini Mazmur 139, hanya saya mau mengantar saudara untuk melihat environment terang yang ajaib. Sekarang mari kita lihat. Waktu kita ada dalam terang yang ajaib, waktu Tuhan menetapkan kita untuk pindah ke terang yang ajaib itu, bahkan hal yang paling buruk dalam kita, itu waktu dia sentuh, itu berbuah hal-hal yang luar biasa. Nah sekarang saya mau masuk ke inti khotbah saya. When God touch our failure, waktu Tuhan menyentuh kegagalan saudara, apa yang terjadi? Lukas pasal 5. Di Lukas pasal 5 itu ada kisah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu menemui seseorang yang bernama Petrus. Waktu itu dia belum bernama Petrus. Dia masih bernama Simon. Dia masih bernama Simon. Nah, saya bacakan saja ya. Pada suatu kali Yesus berdiri, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian seterusnya. Ya. Lukas pasal 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2 silakan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kisah ini menggambarkan bagaimana Tuhan ketika menyentuh kegagalan kita. Nah, ini jangan pisahkan dengan hal yang pertama yang tadi saya sodorkan, bahwa ini bicara tentang environment terang yang ajaib. Wah, luar biasa. Nah, mari kita lihat. Simon ini sudah menangkap ikan semalam-malaman, tidak berhasil. Tidak ada satu ekor pun yang dapat dia tangkap. Dia telah berjuang semalam-malaman. Simon itu kalau mau dipikir, dia tangkap ikan itu dia sudah tahu. Ini danau sudah selalu jadi tempat tangkap ikannya. Dia sudah mahir melakukannya. Dia sudah mahir. Dan dia melakukannya pada saat yang tepat, yaitu malam hari. Saatnya sangat tepat. Ikan semua naik pada saat malam hari. Tetapi yang terjadi semalam-malaman dia tidak dapat menangkap satu ekor pun. Simon bukan seorang nelayan yang baru bekerja 1-2 bulan. Atau 1-2 tahun. Nyaris seluruh hidupnya telah dia dibaktikan untuk pekerjaan itu. Nelayan. Artinya dia sudah sangat mahir. Tempat yang dia kerja itu juga adalah tempat yang dikenalinya. Dia tahu betul spot-spot dari Danau Genesaret itu. Tempat-tempat di mana ikan biasa suka nongkrong. Dia tahu betul hal tersebut. Dia kenali karena sudah bertahun-tahun. Tapi malam itu, dia tidak menangkap apapun. Anda adalah orang yang telah apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Anda mahir, Anda sudah berupaya, Anda luar biasa. Tapi tiba-tiba tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Itulah Simon. Tidak dapat apa-apa. Tapi mari saya beritahu, kalau Anda orang-orang seperti itu, yang duduk di sini pagi hari ini, saya mau bilang pada saudara, prepare yourself. Persiapkan diri saudara. Tuhan sedang beracara pada saudara. Wow. Tuhan sedang beracara pada saudara. Tuhan sedang beracara pada saudara. Persiapkan diri saudara. Tuhan sedang melakukan tindakan pada saudara. Nah, lihat baik ini. Simon pulang dengan kelelahan. Sama seperti kita. Kita pulang kelelahan. Telah melakukan upaya kiri kanan. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Seakan-akan semua yang kita kerjakan itu menurut istilah bahasa Arabnya adalah jamang-jamang buku. Dari kerja sampai buku, tidak dapat apa-apa. Waduh, kita sudah bikin semua hal. Kita sudah bikin semua hal. Kita pulang dengan kalah. Simon pulang di pagi hari dengan kalah. Lalu kemudian ada Yesus. Pulanglah pada Yesus. Jangan pulang kepada hal-hal yang lain. Saya haramkan, bukan. Saya enggak. Wah, berpikir nih, Tom, sudah cap. Perahu Simon itu adalah lambang kegagalannya Simon. Karena dia gunakan perahu itu. Perahu yang tadinya merupakan keberhasilannya. Karena dia selalu berhasil. Malam itu, perahu itu jadi lambang kegagalannya. Karena dia tidak dapat satu ekor pun. Tapi lambang kegagalan Simon itu dipakai Yesus. Dipakai Yesus. Wah, ini luar biasa. Coba lihat caranya Yesus waktu menyentuh kegagalan kita. Ini luar biasa. Dia itu pakai perahunya Simon. Dia pakai lambang kegagalannya Simon. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa itu Injil? Evangelio. Apa itu Evangelio? Kabar baik. Kegagalan Petrus itu dipakai Yesus untuk mengabarkan, memproklamirkan, mendeklarasikan, mengajarkan kabar baik. Prepare yourself. Persiapkan diri saudara. Berbahagialah kamu yang gagal hari ini. Berbahagialah kamu yang gagal bulan ini. Berbahagialah kamu yang gagal minggu ini. Prepare yourself. Just prepare yourself. Karena Tuhan Yesus mau naik di perahu kegagalan saudara. Dan dia memberitakan, mendeklarasikan Injil Kerajaan Allah. Tepat di tempat di mana saudara gagal. Wow. Yesus itu tidak langsung jawab kebutuhannya Simon.
Dia pakai dulu area kegagalan Simon untuk memberitakan, mendeklarasikan Injil Kerajaan Allah. Nah, saya cerita pada saudara. Saya baca buku, ini buku sudah lama sekali. Buku yang ditulis oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Pastornya JPCC ya. Saudara pasti kenal sekali lah, apalagi 2 hari belakangan ini. Jadi Jeffrey Rahmat itu tulis buku judulnya Permainan Cantik. Saudara search lah, itu buku sudah lama sekali. Permainan Cantik. Nah, di buku Permainan Cantik itu Jeffrey Rahmat menceritakan tentang cerita seorang, saya lupa itu jemaatnya atau temannya. Antara itulah, pokoknya jemaat atau temannya. Nah, orang ini itu lagi gagal dalam berbisnis. Jadi bisnisnya hancur. Dia datang pada Pastor Jeffrey dan bilang, aduh bisnis saya hancur. Jadi Pastor Jeffrey kuat-kuatkan dia, doakan dia dan segala macam. Nah, tiba-tiba Pastor Jeffrey dapat ide. Pastor Jeffrey kebetulan diundang untuk bicara di acara Full Gospel Businessman. Nah, Full Gospel Businessman ya saudara tahu lah ya, itu kumpulan-kumpulan pengusaha-pengusaha, businessman. Nah, Jeffrey Rahmat itu diundang bicara di situ. Kemudian dia ajak orang ini, si pengusaha gagal ini. Dia ajak, dia bilang begini, ayo kamu ikut sama saya. Diajak ikut begitu sih, ya tidak apa-apalah. Lagian temanin pendeta toh, nah, oke lah. Tapi sampai di sana, Pastor Jeffrey bilang gini, kamu sebelum saya khotbah kamu bersaksi ya? Bersaksi apa? Saya ada gagal begini, kok suruh-suruh bersaksi bagaimana? Pak, saya mau bersaksi apa? Terus Pastor Jeffrey bilang gini, ini yang menarik. Pastor Jeffrey bilang gini, ya kamu ceritakan saja apa yang kamu alami. Memangnya bersaksi cuma soal keberhasilan? Ya cerita aja. Soal kamu, aduh Pak, dia sudah mulai berpikir kan, aduh bisa-bisa ada relasi bisnis saya mungkin yang hadir juga di situ. Aduh malu-malu lagi apa. Pastor Jeffrey ceritakan apa adanya. Akhirnya dia dengan berat hati dia menyetujui. Kemudian Pastor Jeffrey sebelum berkhotbah diundanglah si bapak ini. Bapak ini kemudian bersaksi, menceritakan apa adanya. Dan yang dia buat-buat, dia cerita saja. Setelah ibadah, kaget. Ada sebagian besar orang yang duduk di situ ternyata sedang mengalami hal yang sama. Mereka langsung datang sama bapak ini dan bilang, terima kasih ya untuk kejujuranmu. Kami merasa dikuatkan, kami merasa wah ada yang sepenanggungan, Tuhan masih tolong kita, Tuhan masih, wah luar biasa. Ternyata responnya orang terhadap hal itu begitu luar biasa. Pastor Jeffrey sendiri sampai, wah luar biasa. Ini orang sampai rasa, dari cerita kegagalan ternyata ada banyak orang yang getting relate dengan hal tersebut. Orang langsung bilang terima kasih, kami sangat diberkati. Yang saya mau bilang pada saudara begini, waktu saudara gagal, jangan buru-buru minta pembalikan. Tapi biarkan, bebaskan Tuhan berkarya di situ. Supaya dari kegagalanmu justru yang terjadi adalah kabar baik dari kerajaan sorga diberitakan. Haleluya! Wow! Jadi bersukacitalah hai kamu yang gagal. Berbahagialah hai kamu yang berduka cita karena kamu akan dihibur. Kamu dihibur apa? Dihibur oleh sebuah fakta di mana Allah lewat anaknya Yesus Kristus justru menyatakan ketetapan ilahinya di dalam area kegagalanmu. Luar biasa. Yesus berdiri di perahu dan menyatakan kerajaan Allah. Itu yang pertama. Ketika Tuhan menyentuh kegagalan kita, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia membuat kegagalan kita itu menjadi area di mana Injil Kerajaan Allah dinyatakan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Yesus memberitakan Injilnya, lalu kemudian Yesus balik sama Petrus. Yesus waktu balik sama Petrus itu tidak harus Petrus, Simon, kenapa wajahmu bersedih? Simon, kenapa? Tidak ada. Yesus tidak pakai begitu. Yesus langsung bilang begini. Itu Yesus. Dia langsung tepat pada sasaran. Haleluya. Bersyukur. Ingat Mazmur 139 tadi? Tuhan menyelidiki
Makanya Tuhan itu jarang pakai intro Pak Bu. Dia langsung tepat sasaran. Nggak kayak kita. Saya aja pendeta masih banyak basa-basinya. Nggak kayak kita. Yesus itu langsung tepat sasaran. Yesus balik dan Yesus bilang sama Simon, ayo kita melaut, kita pergi tangkap ikan. Kita pergi di bagian yang dalam-dalam, kita pergi tangkap ikan. Wah. Apa hal kedua ketika Yesus menyentuh kegagalan saudara? Hal kedua adalah ini. Ada ajakan dari Tuhan untuk pergi ke zona kemustahilan. Wow, saya ulang lagi. Ketika Tuhan menyentuh kegagalanmu, maka hal kedua yang dia kerjakan adalah dia mengajak saya dan saudara untuk pergi ke zona kemustahilan. Saya punya khotbah di situ, judulnya berpindah dari zona aman ke zona iman. Tapi kapan-kapan dia ajak saudara untuk pergi ke zona kemustahilan. Nah, bagi kamu yang gagal, ingat baik-baik ini. Ada kalanya pemulihan dari kegagalan kita itu adalah Tuhan mengajak kita justru ke tempat di mana kita rasa itu mustahil. Aduh, tidak mungkinnya. Masa suara Tuhan ajak kita ke tempat mustahil? Nah, lihat ini Petrus. Petrus waktu Yesus ajak begitu, dia langsung menyodorkan hipotesa mustahil itu. Petrus bilang apa? Coba cermati kata-katanya Simon. Dia belum nama Petrus ya. Cermati kata-katanya Simon. Simon itu bilang begini, Guru, telah semalam-malaman. Telah semalam-malaman. Itu kata apa itu? Dia menekan itu. Telah semalam-malaman kami menangkap ikan. Itu dia mau bilang begini sebenarnya sama Yesus. Aduh, ini guru ini dia cuma tahu soal-soal agama kah mungkin. Dia tidak tahu ilmu penangkapan ikan ini. Jadi dia mau tekankan, telah semalam-malaman. Jadi dia mau bilang sama Yesus, itu waktu menangkap ikan Pak, malam-malam kasihan. Jadi dia tekan, telah semalam-malaman kasihan saya. Itu. Jadi dia mau bilang, Pak Pendeta, Rabi, guru, itu waktu menangkap ikan malam kasihan. Ini matahari so naik. Matahari so naik, ikan so sing ada lah. Jangan bikin macam-macam. Kau cuma tahu agama sah. Tapi ini ironinya kita manusia ya. Kita suka menggurui dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan berpikir bahwa dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini tidak mengerti apa-apa tentang apa yang dia ciptakan. Sudah bisa tangkap itu? Kita saja anak muda kalau putus pacaran. Biasa kita sudah Tuhan tidak mengerti. Saya sudah cocok sekali sama dia. Cuma dia yang cocok, jodohku itu sudah dia. Tidak mengerti. Harusnya cuma dia saja yang jadi. Kenapa kau putuskan aku dan dia? Itu Tuhan rasa-rasa di sorga Tuhan. Ya ilah, kan tidak menyelidiki hati. Saya paling tahu dia tidak cocok. Tapi ya, kau menangis, saya sudah, kau menangis saja lah. Tapi kan kita suka begitu. Kita suka menggurui Tuhan untuk hal-hal yang kita tidak tahu. Dan kita berpikir bahwa dia tidak tahu. Itu aneh. Kenapa Tuhan ini? Padahal jadi Petrus mau menggurui Tuhan. Sudah semalam-malaman kami tangkap ikan Tuhan. Tidak ada yang berhasil. Saudara, kalau Tuhan ajak kalian ke tempat mustahil. Kalau kamu tidak mengerti, diam aja. Diam aja. Mazmur 23 itu sudah paling bagus untuk menggambarkan. Bagaimana Daud pergi ke tempat yang mustahil. Dia bilang dia berjalan di lembah bayang-bayang maut. Dia berjalan di lembah bayang-bayang maut. Saya waktu baca ayat itu saya cuma pikir, bodoh-bodoh apa ini Daud ya? Ikut-ikut di lembah bayang. Tapi Daud itu dia bilang gini, dia berjalan di lembah-lembah bayang-bayang maut itu bukan karena kuat dan gagahnya, tapi dia tahu Tuhan ada di situ. Iya kan? Itu seperti lagu yang ditulis oleh Ahmad Dhani. Jika surga dan neraka tak pernah ada,
Masihkah kau? Oh, banyak yang udah tahu. Udah apa-apa, puji Tuhan. Berarti saudara, glory, haleluya. Mau tahu lagu rohani, puji Tuhan. Jadi, aduh saya sudah duniawi sekali. Lepaskan. Jadi kan intinya di lagu itu Ahmad Dhani mau bilang gini, kamu percaya Tuhan itu cuma karena ada surga dan neraka. Mestinya sekalipun tidak ada surga dan neraka, kamu tetap percaya Tuhan. Itu Ahmad Dhani loh yang bilang. Ya keledai saja bisa dipakai Tuhan toh untuk menyampaikan firman Tuhan, apalagi Ahmad Dhani. Jadi bayangkan itu. Daud itu pergi saja ke lembah kekelaman, ke lembah bayang-bayang maut. Dia pergi saja. Kan dia bilang gini, sebab engkau besertaku. Jadi alasannya bukan karena lembah bayang-bayang mautnya. Siapa lagi yang mau pergi ke lembah bayang-bayang maut? Tapi kan alasannya Daud itu sederhana. Dia mau ada di tempat di mana Tuhan ada. Bukankah Yesus mau begitu buat kita? Coba baca Yohanes 14. Coba baca Yohanes 14. Saya suka sekali ini ayat. Bertahun-tahun ini jadi ayat yang selalu saya khotbahkan. Ayat 3, pasal 14. Ayat 3, pasal 14. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan kata ini, supaya. Perhatikan itu, supaya. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. So sweet nggak? Sweet banget. Tuhan bilang, Tuhan punya kerinduan itu. Mau bilang begini, supaya di tempat Broerdengses itu, supaya Broerdengses itu kalau saya ada di situ, Broerdengses le ada di situ. Bro dan sis juga ada di situ. Supaya di mana saya ada, kamu juga ada. Manis sekali Tuhan itu. Manis. Makanya begini, Daud mengerti betul itu. Daud tangkap betul itu. Jadi Daud bilang begini, wah bayangkan, Yesus baru keluarkan statement ini ribuan tahun kemudian. Tapi ribuan tahun sebelumnya Daud sudah tangkap hal tersebut. Daud bilang begini, mau di dalam bayang-bayang maut kayak terserah, yang penting kamu ada. Yang penting saya sama Tuhan. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ingat saudara, kalau Anda dibawa ke tempat yang mustahil, yang penting apa? Yang penting Tuhan ada. Yang penting ada Tuhan. Saya suka reaksinya Petrus, Simon. Jadi waktu dia selesai, dia coba menggurui Yesus soal itu. Saya suka kata terakhirnya. Karena kata terakhirnya dia ngomong begini. Semalam-malaman kami sudah menangkap ikan enggak, tapi dia bilang gini. Tapi karena kau yang suruh, saya pergi. Wow. Dia memang mencoba untuk mengajari Tuhan soal itu. Tapi kemudian at the end dia bilang begini. Tapi karena kau yang suruh saya pergi. Wow. Harusnya reaksi kita begitu. Waktu Tuhan mengajak kita ke zona kemustahilan. Kita memang gak mengerti. Iyalah, siapa yang mau mengerti? Namanya mustahil. Ya toh? Namanya mustahil. Siapa lagi yang mau mengerti akang itu? Tapi kita cuma bilang begini. Tapi karena engkau yang suruh, saya pergi Mipaing. Sama seperti Maria ibu Yesus kan. Maria ibu Yesus itu, saya yakin itu Maria ibu Yesus itu waktu terima pernyataan malaikat Gabriel itu, dia so bingung-bingung ancor itu. Dia pasti muka sudah aneh-aneh sendiri. Kamu akan mengandung dan mengandung dari Roh Kudus. Nanti kamu akan melahirkan. Dia coba, apa itu? Roh Kudus. Mengandung. Tapi terakhirnya Maria ngomong begini. Setelah semua kata-kata Gabriel itu, yang saya yakin tidak langsung dia mengerti. Karena Maria itu punya kebiasaan menyimpan di dalam hatinya. Kata menyimpan dalam hatinya setelah saya selidiki adalah merenung di dalam hati. Wah, luar biasa. Merenung berarti apa? Memikirkan berulang-ulang. Jadi Maria memikirkan berulang-ulang firman yang dilepaskan buat dia. Dia pasti tidak mengerti, dia pasti, mengandung dari Roh Kudus, bagaimana Yusuf, bagaimana gua, ya. Tapi tiba-tiba terakhir dia cuma bilang begini. Maria cuma bilang begini. Aku ini hamba Tuhan.
jadilah padaku seperti yang kau katakan. Pak, Bu, kalau diajak ke zona kemustahilan, jangan nanya-nanya dulu. Udahlah, diam aja dulu. Dan bilang begini, selama engkau besertaku, it's okay. Saya jalan saja, saya percaya saja. Itu kan sama seperti saudara waktu mau menikah. Kita ini waktu mau menikah, kita ini bawa orang lain. Gitu. Istri saya itu orang di luar rumah saya bawa masuk ke keluarga saya. Istri saya juga harus punya keyakinan untuk dibawa masuk ke keluarga saya. Demikian juga sebaliknya. Jadi waktu kami saling mengucapkan janji itu sebenarnya risikonya besar Pak Bu. Tidak pernah mikir. Ya tidak pernah lah, lagi berbunga-bunga. Tidak pernah mikir. Itu waktu diajak masuk, baru dibilang begini. Saya akan menerimamu apa adanya. Saya akan menerima kamu dalam segala keadaan. Kita sama papa mama kita saja tidak pernah ngomong gitu loh. Pernah enggak ngomong begitu sama papa mama saudara? Tidak pernah. Saudara kandung saudara? Tidak pernah. Tidak pernah bikin janji begitu. Tapi buat orang yang di luar keluarga kita ini, tiba-tiba kita ngomong begitu. Anda saya terima dalam keadaan apapun. Mungkin kamu, ya mungkin lagi berbunga-bunga, yang mau kawin, tolong renungkan ini. Itu waktu mengucapkan itu, jangan cuma euforia bunga-bunganya saja. Tapi pikirkan bahwa kamu sedang pindah alam ini. Masuk ke alam yang baru. Kamu sedang mempercayakan dirimu pada sesuatu yang kamu bahkan tidak mengerti banyak. Tapi kamu mau. Kamu mau masuk ke dalamnya. Seperti itulah ajakan Tuhan masuk dalam zona kemustahilan. Kamu belum mengerti banyak, tapi Tuhan bilang gini, I'm with you. Saya besertamu. Saya besertamu. Makanya pesan terakhir Tuhan di Amanat Agung apa? Amanat Agung bilang apa? Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu kata-kata sudah paling powerful itu. Bahwa segala lintasan waktu, di segala peristiwa, Dia akan selalu menyertai kita. Sudah paling powerful itu. Haleluya, yang terakhir. Akhirnya mereka tangkap ikan. Petrus menurut, naik perahu, pergi ke tempat yang dalam. Saudara di sini ada nonton serial The Chosen? Saya kasih tahu saja, itu The Chosen itu ada aplikasinya di HP. Saudara pakai aplikasi di HP, saudara nonton, itu film tentang Tuhan Yesus. Filmnya bagus sekali, dia menggambarkan kejadian Alkitab itu begitu sederhana, begitu real. Saya sudah session 2, saya nonton. Sekarang lagi mau sesi 3 tapi belum. Saya suka lihat adegan itu. Waktu Petrus tangkap ikan. Jadi itu waktu Petrus tangkap ikan, Petrus itu habis tebar jala, ting. Habis itu dia lihat Tuhan Yesus, dia begini. Dia punya muka begitu. Terus Tuhan Yesus juga di situ cuma senyum-senyum aja. Jadi Petrus lagi nonton. Petrus mau bilang, "Nah, saya lempar nih." Tiba-tiba dia punya perahu bengkok. Mati be. Wah, dapat ikan banyak sekali. Saya suka mimik mukanya Petrus di situ, pemerannya Petrus. Wah, banyak dapat ikan. Nah, apa yang terjadi? Waktu Petrus melihat keberhasilan tersebut, Petrus malah bilang begitu. Pak, Bu, ini yang saya mau bilang pada saudara. Ketika saudara melihat penyertaan Tuhan di dalam kemustahilan itu, yang terjadi adalah ini. Saudara sudah tidak sombong lagi. Makanya saudara, pekerjaan apapun yang saudara lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena waktu hasilnya ada, kalian tidak akan sombong lagi. Saya tidak akan sombong lagi. Justru yang ada adalah sebuah kesadaran dan bilang begini. Petrus bilang begini. Depart from me. Pergi menjauh dariku guru. Karena aku orang yang berdosa. Itu sama seperti Nabi Yesaya atau Yeremia yang bilang begini. Waktu dia dipenuhi hadirat Tuhan, dia malah bilang begini. Wah, saya ternyata najis bibir. Bibir saya najis. Saya ternyata tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Waktu kita dikuasai oleh hadirat Tuhan. Waktu kita lihat Tuhan bekerja atas kita. Yang ada bukan kita. Saya sudah bilang,
Kalau bukan saya ada begini, tidak ada. Yang ada itu kita langsung sadar bahwa, wow, ini campur tangan ilahi. Petrus menyadari hal tersebut. Nah, kemudian Yesus datang dan bilang begini, ini hal ketiga. Yesus bilang, mulai sekarang kamu saya jadikan penjala manusia. Kamu bukan penjala ikan lagi, tapi kamu penjala manusia. Apa hal ketiga ketika Tuhan menyentuh kegagalan saudara? Tuhan Yesus menyatakan kepada saudara panggilan, destiny saudara. Dia menyatakan kepada saudara untuk apa saudara ada di dunia ini. Dia menyatakan kepada saudara maksud-maksud dan rencananya buat saya dan saudara. Itu luar biasa. Ketika dia menyentuh kegagalanmu, dia menyatakan apa yang dia maksud, apa yang menjadi kehendaknya buat saudara. Ayo saudara, persilahkan Tuhan menyentuh area kegagalan saudara saat ini. Supaya ketika dia menyentuh area kegagalan saudara, yang terjadi adalah dia menyatakan kepada saudara kehendaknya. Jadi kalau mau tahu kehendak Tuhan, salah satu caranya adalah ketika Anda gagal, biarkan Tuhan menyentuh area kegagalan itu. Sehingga ketika dia menyentuhnya, dia justru menyatakan pada saudara kehendaknya. Kehendaknya dinyatakan. Kepada Simon dia nyatakan, kamu lahir bukan untuk menjala ikan. Kamu lahir untuk jadi penjala manusia. Itu Simon langsung pindah alam, switch dia. Wow, bayangkan. Hidup bertahun-tahun hanya menjala ikan. Tapi tiba-tiba dia pindah alam. Sep. Bukan ikan lagi tujuanmu, tapi manusia yang ada di jalanmu. Wow, itu shifting paradigm itu. Itu perpindahan pola pikir, perpindahan yang luar biasa. Dia sudah tidak melihat lagi bilang, oh saya ini cuma hidup cuma untuk ikan saja. Saya ini cuma hidup ya pulang bau-bau pasar lelong. Bukan, saya ini ternyata hidupnya beda. Saya ini lain. Tuhan punya kehendak buat saya. Ayo saudara, biarkan Tuhan menyatakan kehendaknya. Justru di area kegagalanmu, biarkan dia menyatakan kehendaknya. Sebab mari saya beritahu saudara, kita butuh tahu kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan itu adalah nutrisi saya dan saudara. Adalah makanan kita. Yesus notice di Yohanes 4 ayat 32. Yesus bilang gini, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Loh, makanan apa itu? Ayat 34-nya bilang bahwa makanannya Yesus adalah melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Itu berarti kehendak Bapa harus diketahui. Dan izinkan bahkan di kegagalan saudara itu. Izinkan Tuhan memberitahukan kehendaknya buat saudara. Supaya kehendak Allah itu menjadi nutrisi saya dan saudara. Untuk kita lakukan dan kerjakan. Izinkan dia. Saya berdoa, saya selesai sampai di sini. Saya berdoa supaya saudara-saudara yang sedang mengalami kegagalan saat ini, saya berdoa agar saudara menerima pernyataan ilahi Tuhan. Menerima kehendak Allah yang dinyatakan bagi kehidupan saudara. Menerima rencana Allah yang dinyatakan bagi kehidupan saudara. Saya pun mengalami hal tersebut. Ketika saya gagal, justru Tuhan menyatakan kehendaknya pada saya. Saya cerita sedikit lah sebelum saya berdoa. Saya ingat dulu, saya ini waktu SMP kelas 2, saya tinggal kelas. Jadi tinggal kelas itu karena memang sudah dalam tanda kutip sudah dinubuatkan oleh guru saya yang saya memang berlaku tidak baik pada guru tersebut. Jadi waktu saya berlaku yang tidak sopan pada guru tersebut langsung bilang, Albert, saya jamin kamu ya, kamu tidak akan naik kelas. Biar kamu mau kejar nilai kayak apa, kamu tidak akan naik kelas. Ya, kita anak-anak kita pikir, bertak sambal gitu. Tidak mungkin. Ya betul. Nah, saudara harus mengerti keadaannya. Saya ini adalah anak dari Kepala Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bagian umum. Ayah saya almarhum pada saat itu menjabat Kadis Dikmenum, Depdikbud, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi anaknya
tinggal kelas. Nah, saudara bayangkan sendiri tuh keadaannya. Papa saya marah minta ampun. Saking marahnya dia sudah tidak sanggup mau bicara sama saya. Muka saya pun dia tidak tatap. Dia langsung merencanakan pindah sekolah. Pindah ke Toraja. Jadi di Toraja itu ada sekolah berasrama, sekolah Advent. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Bagus sih sekolahnya. Tapi di Toraja, jauh kan. Papa saya sudah berencana. Kasih di sana. Biar dia belajar. Biar dia, papa saya sudah dengar papa saya marah-marah atau begini-begini. Saya cuma diam, tidak bisa. Karena saya sendiri shock. Saya sendiri shock karena saya tidak sangka seperti begitu. Saya shock. Jadi saya sudah pasrah. Tapi tiba-tiba saya rasa di situ Tuhan langsung sudah menyatakan kehendaknya buat saya. Tuhan bilang begini. Saya kan waktu itu sudah dibaptis. Saya sudah dibaptis. Jadi tiba-tiba saya dengar di hati saya itu, tiba-tiba bilang gini. Kalau kamu menerima ini, menerima kegagalanmu dengan lapang ini, kamu akan melihat satu persatu rencana Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Waktu itu saya belum mengerti, itu suara Roh Kudus atau apa, saya belum mengerti. Saya cuma tahu itu ada di hati saya. Jadi waktu saya dengar seperti itu, maka tindakan pertama saya adalah saya memutuskan untuk tetap tinggal di sekolah itu. Itu tindakan pertama saya. Saya putuskan untuk tetap tinggal. Kalau saudara mau tahu nama sekolahnya SMP Ujung Pandang. Itu sekolah namanya di Ujung Pandang, tapi waktu itu dia sekolah Ambon sebenarnya SMP Ambon itu. Semua isinya orang Ambon. Nah, ada ujung pandang apa? Itu orang Ambon semua. Gurunya Ambon, murid-muridnya Ambon. Serasa di Ambon. Tapi namanya Ujung Pandang. Saya yayasannya juga orang Ambon. Tapi saya memutuskan. Saya kalau pikir-pikir ulang, saya ditaruh di umur segitu memikirkan begitu. Waduh, kayaknya bukan saya itu. Karena kalau pikiran anak-anak seumur begitu, pastinya nggak mau malu. Ya toh, tidak mau malu. Artinya adik saya yang dibawa, Jane, itu jadi satu kelas dengan saya. Malu kan? Jadi satu kelas. Kecuali kalau kita mau bohong-bohong. Enggak, saya saudara kembar. Enggak begitu juga. Jadi ada rasa malu begitu. Tapi tidak tahu kenapa saya putuskan itu. Saya bilang, saya terima kegagalan saya ini untuk dibukakan rencana Tuhan atas hidup saya. Saya terima dengan jalan, saya pergi ke mama saya, dan saya bilang ke mama saya mau kembali sekolah di sekolah itu. Mama saya menangis loh. Mama saya bilang begini, Angel, mana nggak malu? Kamu nggak malu? Nanti kamu masuk sekolah, teman-temanmu yang sudah di kelas tinggi nanti lihat kau bagaimana. Mama saya seakan sudah bernubuat begitu, dan memang nubuatnya mama saya terjadi. Kamu nanti kalau masuk sekolah, nanti kamu dicibirin sama teman-teman angkatan yang sebenarnya angkatanmu itu. Kamu enggak malu. Nanti orang bilang kamu satu kelas sama Jane, bagaimana begitu. Kalau kamu pindah ke Toraja kan kamu masih bisa diperjuangkan naik kelas. Cuma ya kamu di asrama. Tapi saya bilang, apa kamu takut karena di asrama? Tidak, Mak. Saya cuma mau mengulangi saja. Saya kalau ingat-ingat itu dulu, itu memang bukan saya itu. Itu Roh Kudus benar. Saya cuma mau mengulangi. Betul kata-kata mamaku. Saya waktu masuk sekolah hari pertama, saya punya teman-teman yang angkatan yang sudah naik langsung bersiul semua. Sweet, dia tahu. Memang betul, langsung saya ingat. Begitu saya alami itu langsung yang saya ingat mukanya mamaku. Betul toh mamaku bilang. Tapi saya hadapi. Saya tidak perlu cerita panjang soal itu. Tapi semester awal dari tinggal kelasnya saya itu, ketika hasil ujian semester itu, di pelajaran bahasa Inggris untuk semua kelas 2, saya punya nilai paling tinggi. Anak tinggal kelas. Saya punya nilai paling tinggi. Nah, saya sudah tidak usah cerita yang lain-lain, tapi saya mau bilang begini. Dari situ saya lihat, saya mudah sekali tanggap sama apa yang Tuhan mau.
Saya jadi mudah tanggap sama apa yang Tuhan mau. Saya jadi tahu apa yang Tuhan mau. Dari kejadian itu saya jadi tahu apa yang Tuhan mau. Cepat sekali saya tanggap. Karena saya menerima kegagalan saya. Saya terima kegagalan saya. Justru, waduh. Saya sampai kepala sekolah saya itu bilang begini, justru kamu ini berprestasi setelah tinggal ya. Karena setelah tinggal kelas saya malah punya prestasi macam-macam. Jadi juara lomba pidato lah, jadi juara inilah, jadi macam-macam. Jadi bilang, wah justru kamu tinggal kelas kamu jadi berprestasi. Saya pikir-pikir, kalau saya renung-renungkan sekarang saya bilang, bukan soal prestasinya yang saya lihat, tapi saya juga tidak jadi anak pintar-pintar sekali di sekolah, enggak juga lah. Cuma maksudnya, saya jadi mudah begitu melihat Tuhan mau bekerja dalam hidupku. Sampai kemudian waktu kelas 2 SMA, saya tanggapi panggilan Tuhan untuk melayani. Saya melayani kelas 2 SMA. Saya mulai melayani di kelas 2 SMA. Yang saya mau bilang pada saudara adalah, waktu Tuhan sentuh area kegagalanmu, anything can happen. Segala sesuatu bisa saja terjadi, dimungkinkan saja terjadi. Sebab kamu sudah berpindah alam ke alam terang yang ajaib. Jangan bersusah hati karena gagal. Bersukacitalah karena Tuhan mau menyatakan kehendaknya buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini memenuhi hati kami, memenuhi relung